لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. قد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Oleh para sahabat lain, khususnya Umar dan putranya Ibnu Umar. Itulah inti adanya kontroversi, bukan aspek hadisnya, tetapi adanya sikap penolakan paling tidak pada periode sahabat. Sehingga ketika hadis ini menyebar secara meluas sampai ke Tasikmalaya, maka kita dihadapkan pada sikap para ahli ilmu yang demikian memiliki kepedulian cukup tinggi akan menjaga kemurnian syariat ilahi dan juga menjaga keselamatan umat baik di dalam akidah, ibadah, dan muamalah. Paling tidak sampai sesi kajian ini ada dua sikap para ulama berkenaan dengan hadis ini. Yang pertama, berusaha untuk mengkonvergensi, mengkompromi, yaitu menggabungkan yang disebut dengan metode pendekatan thariqatul jam'i, sehingga berbagai penjelasan berkenaan dengan hadis ini juga petunjuk ayat Quran itu bisa ditempatkan secara proporsional, sehingga tidak ada satu di antara sekian banyak petunjuk yang dibuang atau diabaikan. Tetapi ada juga yang bersikap yaitu ditarjih, dipilih mana yang rojih, mana yang unggul. Maka ketika ada yang dipilih unggul, berarti ada yang marjuh, ada yang jatuh. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, merujuk kepada kaidah yang telah disepakati oleh para ulama, apabila ada dua keterangan yang tampaknya bertolak belakang, istilahnya itu ta'arud, maka sikap yang pertama yang harus diambil adalah al-jam'u in amkana, yaitu harus di thariqatul jam'i selama memungkinkan. Maka dalam hal ini salah seorang di antara ulama yang melakukan pendekatan thariqatul jam'i adalah Imam Al-Bukhari dan muridnya Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, dan generasi-generasi selanjutnya. Dan itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini, menempatkan hadis mayit tersiksa karena tangisan keluarga dalam spirit thariqatul jam'i, mengkompromikan berbagai keterangan terkait berdasarkan kaidah ilmu yang telah disepakati. Inilah beberapa contoh hadis yang menerangkan mayit tersiksa karena ditangisi. Apa sebabnya orang lain yang menangis, kenapa mayit yang disiksa? Itulah kunci memahami hadis ini. Sekiranya pertanyaan barusan yang diajukan tentu tidak ada celah, karena dimaknai dalam pikiran kita berarti sembarang tangisan, mau air mata yang hanya menetes di pipi,
atau air mata buaya. Itulah yang disebut dengan memahami hadis ini dengan benar, berdasarkan tadi kaidah teori. Karena dengan pertanyaan tadi pasti tidak akan bisa jawab. Apa hubungannya orang lain nangis si mayit nu disiksa? Jelas kan? Pikiran ini pasti menunjukkan bertentangan. Sebab tidak mungkin seseorang disiksa karena menanggung dosa orang lain. Maka para ahli hadis, khususnya Imam Bukhari, meluruskan cara berpikir kita, yaitu dengan menampilkan semua periwayatan yang ada untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan menangis di dalam hadis ini, dan kenapa ada hubungan menangis ini dengan orang yang sudah wafat. Pertama, lihat Bapak Ibu, jangan berkedip, jangan bernapas. Dalam hadis yang pertama yang bersumber dari Umar bin Khattab, di situ menggunakan bahasa yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Innal mayita, sesungguhnya mayit akan disiksa cek orang pesantren adalah baknya sababiyah, disebabkan buka menangis. Maka kata bukaun bersifat seakan-akan umum, cerik naon wae. Maka itulah tidak boleh mengartikan bukaun di sini menangis apapun, menangis sembarangan, menangis dalam pengertian umum. Maka Imam Bukhari mengajarkan perlu menghadirkan riwayat lain sebagai alat tafsir yang disebut dengan metode tafsir riwayah birriwayah. Mengartikan satu riwayat, maka dengan riwayat yang lain menjadi kunci untuk memahami ternyata tidak sembarang tangisan. Dalam riwayat kedua ada kunci biba'di buka, sesungguhnya mayit disiksa dengan sebab sebagian tangisan. Kalau hadis yang pertama umum, mutlak, ternyata dengan riwayat yang kedua sudah dibatasi, yaitu tidak sembarang tangisan menyiksa mayit, hanya sebagian jenis tangisan tertentu. Ini yang disebut dengan mutlak muqayyad. Mujmal garis besar Bu, maka ada bayan, ada keterangan rincian. Bahkan dalam hadis yang ketiga, ketika ditangisi, ternyata sampai disebutkan tempatnya di mana si mayit itu akan disiksa. Contoh Bu, begitu orang tua ibu atau keluarga kita wafat, lalu ibu menangis ketika mayit masih di rumah, maka berdasarkan hadis ketiga nggak ada hubungan. Berdasarkan hadis ketiga, tidak ada mayitnya tersiksa kecuali di kuburan. Kalau dianggap bahwa ibu menangis terhadap jenazah ketika jenazahnya masih di rumah, teu aya hadisna. Dengan hadis yang ketiga mah fi qabrihi, berarti dibatasi. Yang satu membatasi jenis tangisannya, yang kedua mulai membatasi di mana lokasinya, di mana posisi mayitnya yang disebut disiksa.
kemudian hadis yang terakhir, inilah yang menjadi kata kunci, yaitu ditegaskan sebutan tangisan, yaitu innal mayita yu'adzabu fi qabrihi bin niyaha alaihi. Mayit akan disiksa di dalam kuburnya bukan semata-mata tangisan, tetapi niyaha, ratapan yang dilakukan oleh orang yang hidup atasnya. Dalam redaksi lain, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Mayit disiksa di kuburnya karena ratapan, karena diratapi atasnya. Lihat Bapak Ibu, kata Imam Bukhari, hadis-hadis ini dengan variasi redaksi dan ternyata bersumber paling tidak dari 9 orang sahabat. Bukan hanya dari Umar dan Ibnu Umar. Mustahil sekiranya 9 sahabat semuanya keliru salah dengar. Kalaulah hanya bersumber dari Umar dan Ibnu Umar dimungkinkan. Tetapi kalau sampai 9 sahabat salah berjamaah atau keliru kolektif, itu mustahil. Berarti di sini informasi yang sampai kepada Aisyah can komplit seperti yang didapat dalam penyebaran hadis paling tidak di abad yang keempat periode Imam Bukhari, ketika seluruh periwayatannya itu memberikan peluang bahwa tertutup celah penafsiran-penafsiran lain sekiranya riwayat ini kemudian disusun secara komplit, karena satu sama lain bukannya bertentangan, justru malah semakin menjelaskan makna yang dimaksud. Nah, jadi inilah pentingnya membahas ini. Bukan hanya kepentingan tema, tetapi ada adab dan metode ilmu yang hendak diajarkan oleh para ulama. Jadi kieu Bu, kalau kita mendengar keterangan, cek pikiran orang teu kaharti, jangan berkesimpulan hadis itu jodoib, karena boleh jadi pikiran kita yang doib. Tetapi diikhtiari, mencari celah, spiritnya, semangatnya, semangat menyatukan, bukan menjatuhkan. Spiritnya harus spirit kompromi, bukan spirit justru menjatuhkan satu keterangan yang sudah disepakati akan kesohihan. Jadi sampai sesi ini tidak semua nangis, hanya nangis yang dimaksud oleh hadis ini adalah ratapan. Apa Bu yang disebut dengan ratapan itu? Menurut para ulama, an-niyaha atau an-nauh, seperti yang diungkap oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam masterpiece-nya, karya monumentalnya, karya agungnya, Al-Mufradat fi Ghoribil Quran, yang kami kutip di halaman 236, bahwa yang disebut dengan an-nauh atau niyaha pada asalnya adalah ijtima'un nisa fil manaha, berkumpulnya kaum wanita di tempat berkabung meratapi mayit. Kita menyebutnya rumah duka. Jadi bukan begini Bu, begitu pas aya nu maot jo ceurik niahah, bukan. Tapi niahah ini dalam tanda petik adalah memang ceurik yang direkayasa. Bahkan suatu saat cerikna dibayar.
yaitu khusus tim menceriki gitu. Jadi tim teh bukan hanya tim sorak-sore bola voli, ternyata ada tim menceriki. Bahkan dalam kasus tertentu ada tarifnya, yang saya sebut grup kematian, yang disebut dengan niyaha. Pada asalnya bukan ratapan spontan, tetapi memang kebiasaan orang jahiliyah, khususnya kaum wanita di tempat berkabung. Nah inilah sekali lagi bahwa yang namanya niyaha bukan perbuatan spontan, tetapi tradisi, yaitu sunnah jahiliyah, tradisi orang-orang jahiliyah, yaitu ratapan perempuan di tempat berkabung. Ibu, saya nanya, kenapa bukan laki-laki? Saya ulangi, kenapa bukan laki-laki nu meratap? Da teu lucu lalaki mah. Yang namanya meratap, selain tadi bukan perbuatan spontan dilihat dari sejarahnya menurut Ar-Raghib, oge secara perilakunya nyobek-nyobek baju, mukul-mukul pipi, nyoekan saku baju. Itulah kenapa yang melakukannya adalah kaum perempuan. Apa bu? Biasa istri mah yang biasa-biasa saja jadi luar biasa, heboh. Nah itulah yang disebut niyaha. Jadi bukan semata-mata menangis spontan, bukan semata-mata kemasgulan hati ditinggal pergi nangis, bukan. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah nangis sebagai ciri khas perilaku sunnah jahiliyah yang disebut dengan niyaha. Oleh karena itulah maka para ulama, misalkan Imam As-Sun'ani, menjelaskan di antara galib perilaku yang disebut an-naum, artinya rob'us sauti, mengeraskan suara, mengangkat ratapan dengan nada tinggi, bita'didi syama'ilil mayit, disertai dengan memuji-muji berbagai kebaikan si mayit, wa mahasini af'alihi, dan berbagai perbuatan baiknya. Jadi ratapan dengan nada tinggi disertai memuji-muji kebaikan tabiat dan kebaikan perbuatan si mayit. Dari sini mulai tertutup celah adanya benturan sekiranya taat asas terhadap kaidah bahwa hadis ini tidak merekomendasikan tangisan secara umum, tetapi tangisan spesial, tangisan khusus, yaitu berkenaan dengan perilaku jahiliyah, bukan semata-mata menangis. Inilah yang Nabi khawatirkan dan Nabi wanti-wanti ketika beberapa aspek perilaku yang dulu berada di zaman jahiliyah, setelah zaman jahiliyah hilang, khawatir perilakunya masih ada di kalangan umat Islam. Maka beliau menyampaikan peringatan bagi kita, yaitu an-niyahatu min amril jahiliyah. Ratapan termasuk sunnah, tradisi orang-orang jahiliyah. Lebih lanjut, beliau menegaskan, laisa minna man dorobal hududa, bukan dari umat kami orang yang meratap sampai memukul-mukul pipinya, wasyaqal juyuba, merobek-robek saku baju, wada'a bidakwal jahiliyah, dan berseru keras
seperti seruan orang-orang jahiliyah. Bahkan dalam hadis lain dengan tegas dinyatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasul melaknat perempuan-perempuan yang meratapi mayit, wal mustami'ah, dan perempuan-perempuan yang memperdengarkannya. Jadi ada ratapan di imah mah teu rame make pengeras suara gitu. Inilah Bapak Ibu catatan-catatan yang teramat penting yang perlu saya hadirkan, paling tidak mengikuti kerangka berpikir dan metode Imam Al-Bukhari. Akhirnya dari berbagai hadis itu tak berlebihan sekiranya kita mendapat petunjuk larangan keras dan haram bagi orang yang meratapi mayat serta orang yang sengaja memperdengarkan orang yang meratap, karena kutukan itu, bahasa laknat, tiada lain digunakan kecuali untuk suatu perkara yang diharamkan. Adapun sekedar tangisan biasa tanpa ratapan, tanpa disertai dengan perilaku orang-orang jahiliyah, tidak termasuk yang terlarang. Karena ternyata Bapak Ibu, Rasul sendiri sebagai basyarun, sisi basyariahnya, manusia biasanya, beliau juga pernah mengalami kejadian yang sama, ditinggal wafat oleh putranya, baik oleh Ibrahim, oleh Ummu Kulsum. Maka beliau ketika ditinggal pergi oleh buah hati, beliau tampak bersedih hati dengan menangis. Ini seperti diterangkan oleh Anas bin Malik, Bu. Kata Anas bin Malik, saya pernah menyaksikan putri Rasulullah dimakamkan, dan Rasulullah duduk dekat kuburnya. Maka kata Anas, faro'aitu ainaihi tadma'ani, maka aku lihat Nabi menangis dengan mencucurkan air mata. Jadi bukan sekedar bersedih, ternyata aya dalilna cerik. Berarti tidak mungkin kan sekiranya hadis yang tadi mayit disiksa karena tangisan-tangisan biasa. Berarti kalau pemahamannya seperti tadi, Ummu Kulsum disiksa karena ditangisi oleh Rasul kan? Berarti pemahaman hadis yang tadi tepat untuk dinyatakan bukan sembarang ceri, tetapi aniah, ratapan jahiliyah. Oleh karena itu, pemaknaan ini semakin diperkuat oleh pernyataan para sahabat lain, misalkan Abu Mas'ud Al-Ansari, Sabit bin Yazid, dan Quradah bin Ka'ab, dengan ungkapan rukhisa lana fil bukai alal mayyit, diperbolehkan bagi kita menangisi atas mayit fi ghairi nauhin, selama nangis itu tanpa disertai dengan niyaha atau tidak disertai ratapan. Kalau ini sudah clear, berarti menyisakan satu pertanyaan, apa hubungan ajeng mayit? Sekiranya yang melakukan ratapan adalah orang yang hidup, kenapa mayit yang disiksa? Dalam hal ini Imam Al-Bukhari lagi-lagi memberikan tambahan ilmu sebagai solusi
untuk menempatkan hadis ini dan posisi firman Allah. Kata beliau, kalau saya ringkas Bapak Ibu, pada dasarnya seseorang tidak akan memikul dosa karena perbuatan orang lain masing-masing. Tapi sekiranya ada saham, terwujudnya satu perbuatan, maka seseorang akan diadab sesuai dengan andilnya. Contoh, di daerah Lewidahu tercipta merajalela maling motor. Maling motor itu perbuatan haram. Maka adakah orang lain yang terlibat? Misalkan abdi mah teu maling motor ngandung ngabejaan. Tak di imah eta jam sakieu biasana motorna nganggur. Nu gaduh motorna biasana taribra. Nah itu contoh. Lalu dia melakukan aksinya berdasarkan petunjuk Syiah. Begitu tadi dihisab di akhirat. Ta eta teh ta'awun alal ismi. Jadi seseorang akan diadab sesuai dengan amalnya. Maka sejauh mana amal buruk tercipta atas saham seseorang, maka seseorang juga akan diadab karena andilnya. Contoh lain, satu perbuatan maksiat tercipta yang melakukannya seseorang tapi difasilitasi, maka termasuk menjadi dosa karena ada saham kejelekan. Nah demikian pula Bapak Ibu, kata Imam Al-Bukhari, apakah si mayit ketika hidup adakah saham mengajarkan keluarganya meratap? Sekiranya ketika hidup dia punya saham mengajarkan ratapan jahiliyah, lalu ajarana dipraktekkan ku keluarganya. Pada saat si mayit diratapi, meratapnya adalah pengajaran si mayit. Berarti si mayit mendapatkan adab sesuai sahamnya ngajarkeun. Itulah yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari. Ai kitu mah masing-masing Syiah meratap karena siapa? Gak ada hubungan dengan saham si mayit. La taziru waziratu wizra ukhra. Masing-masing tidak akan diadab kalau tidak ada hubungan. Berarti di situ ada saham si mayit selama hidup. Akan terciptanya perbuatan pelanggaran syariat, yaitu ratapan. Dua, atau si mayit tidak mengajarkan tapi tahu ada perbuatan ini ngan cicing wae, maka ketika wafat anak-anaknya orang lain meratapi, padahal ketika hidup tahu ada perbuatan ini tak pernah dicari. Maka kata Imam Al-Bukhari, disitulah pentingnya bu, ku angkusakum wa ahlikum naro. Nah berarti di sini yang dimaksud erat kaitannya dengan pendidikan, satu perilaku yang ada di keluarga. Maka si mayit kena hisaban dari sisi apa? Saham. Itulah yang dimaksud dengan kaitan adab lantaran ayat saham si mayit terhadap perbuatan terlarang. Imam Bukhari nambahkan lagi dengan hadis kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian kata Imam Bukhari, fa idza lam yakun min sunnatihi, apabila meratap orang yang hidup terhadap mayit bukanlah sunnah si mayit ketika hidup, maka benarlah apa yang dinyatakan Aisyah,
yaitu firman Allah, la taziru waziratu wizra ukhra, sebagai acuan. Tidak ada hubungan, tidak ada kaitan. Maka yang salah bukan hadis, berarti pemahamannya yang salah. Maka Quran yang harus didahulukan ketika tidak ada hubungan tapi jauh disiksa. Jelas mengalihkan dosa seseorang pada dosa orang lain tidak boleh, karena Quran tidak begitu mengajarkannya. Contoh lain, Imam Al-Bukhari memberikan juga firman Allah, bukan hanya surat Al-Isra 15, tetapi juga surat Fatir ayat 18 yang menjadi acuan. Tidak ada hubungan kalau masing-masing punya saham, tidak ada hubungan ketika yang satu berbuat yang satu tidak. Seperti yang ditegaskan surat Fatir ayat 18. Kemudian yang terakhir kata Imam Bukhari, wa ma yurakhasu minal buka min ghairi nauhin. Dan keterangan tentang tangisan yang dibolehkan tanpa ratapan, mengacu pada sabda Nabi, la tuqtalu nafsun zulman, tidak ada satupun jiwa yang terbunuh secara zalim, illa kana ala ibni Adam al awal kiflun min damiha, melainkan anak Adam pertama yang ikut menanggung dosa pertumpahan darah itu. Wadalika li annahu awalu mansanal qatla, karena dialah trendsetter pembunuhan. Seseorang nyopet lalu memberi inspirasi sebelum mautnya tetobat, maka selama terjadi pencopetan Tasikmalaya, si yang bersangkutan punya saham. Karena apa? Orang berbuat, andil dia, yaitu memberikan inspirasi, memberikan contoh yang disebut sunatan sayyiatan. Berarti lamun nepi ka ayeuna maling sampai 1007 turunan, geng maling Tasik, sebelum wafat tetobat tasik mbah copet kabawa. Maka selama perbuatan itu berlangsung, ada saham keburukan bagi si mayit. Nah, inilah yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari sebagai catatan-catatan penting, bahwa al-aslu, asalnya menangis itu dibolehkan selama tidak mengandung niyahah atau ratapan. Tetapi ketika tangisan ini sudah mengarah pada niyahah, maka dilarang ketika menangisi jenazah apabila di situ ada sifat-sifat jahiliyah. 2. Si mayit tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang yang hidup ketika orang yang hidup melakukan niyahah, ratapan. Tetapi sekiranya ratapan yang dilakukan oleh orang yang hidup ada saham investasi pengajaran dari si mayit semasa hidup, dan si mayit tidak pernah meralat atau mengumumkan bahwa itu salah, begitu yang bersangkutan wafat terus diamalkan oleh orang yang hidup, maka si mayit disiksa. Karena apa? Ada saham dari investasi andil terciptanya pelanggaran syariat, maka disitulah mayit mendapatkan kompensasi yang sepadan sesuai dengan andilnya. Yang ketiga, yang dimaksud disiksa dimungkinkan bukan diadab, digendir, seperti digendirnya orang yang jorok dari kencing sehingga abai terhadap najis.
Tetapi kata sebagian ulama, dimungkinkan disiksa ini masgul hati, yaitu bersedih hati di kuburan melihat perilaku keluarganya, yaitu melakukan perbuatan jahiliyah. Si mayit jadi sedih dengan perilaku tersebut, bukan siksaan dalam pengertian dengan fisik, tetapi siksaan batin orang yang wafat ketika mengetahui perbuatan itu.